Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aprilia Ciayani Wukulu. Saya mahasiswa dari Universitas Ahmad Dahlan kelas PGSD semester 2 dengan NIM 21000005018. Di sini saya akan sedikit mempresentasikan hasil dari LKM sifat cahaya saya. Yang pertama, tujuan dari LKM ini yaitu kita dapat membuktikan sifat cahaya yang terjadi pada peristiwa sehari-hari, dan juga yang kedua kita dapat menganalisis fenomena sehari-hari yang menunjukkan penerapan sifat cahaya. Selanjutnya kita masuk pada alat dan bahan yang saya siapkan di sini, yaitu ada kardus, di mana kardus ini berfungsi untuk kita dapat membuktikan bahwa sifat cahaya dapat merambat lurus. Yang kedua ada pensil, di mana pensil ini dapat berfungsi untuk kita dapat membuktikan bahwa sifat cahaya dapat dibiaskan. Yang ketiga ada lampu laser, di mana lampu ini berfungsi sebagai sumber cahaya nantinya. Yang keempat ada gelas berisi air, di mana dapat membuktikan bahwa sifat cahaya dapat menembus benda bening, dan di sini ada juga cermin yang dimana dapat membuktikan bahwa sifat cahaya dapat dipantulkan. Dan yang terakhir ada balon air yang dapat membuktikan sifat cahaya dapat diuraikan. Mohon maaf untuk balon air, saya belum menemukan balon air. Tapi kita masuk pada pada hasil pengamatan yang saya lakukan, yaitu di mana sifat cahaya yang merambat lurus ada pada kehidupan sehari-hari, dan juga saya akan memberikan salah satu manfaat atau beberapa manfaatnya. Di sini pada percobaan yang saya lakukan, yaitu saya menggunakan 3 kardus tadi yang sudah dibolongkan tengahnya ini, saya nyalakan senter dan ada berkas cahaya yang dihasilkan, di mana kita dapat melihat bahwa memang sifat cahaya dapat merambat lurus. Seperti ini teman-teman dapat melihatnya. Dalam kehidupan sehari-hari, sifat cahaya dapat merambat lurus ini kita bisa temukan pada senter yang dinyalakan dan berkas cahaya yang dihasilkan akan merambat lurus. Seperti ini contohnya. Manfaat dari sifat cahaya merambat lurus ini dapat menerangi ruangan yang gelap. Yang kedua ada sifat cahaya dapat dipantulkan. Di sini saya melakukan percobaan dengan adanya cermin. Setelah itu saya menyalakan senter dan cahayanya dipantulkan ke dinding. Ada juga seperti ini. Saya nyalakan lampu laser, dan juga cahayanya terpantul ke dinding. Dalam peristiwa kehidupan sehari-hari, kita dapat menemukan sifat cahaya ini pada ketika kita bercermin di depan cermin yang datar, maka manfaatnya dari sifat cahaya dapat dipantulkan ini, kita dapat melihat anggota tubuh kita di depan cermin. Yang ketiga yaitu sifat cahaya dapat menembus benda bening. Pada percobaannya, saya menyalakan senter dan mengarahkannya kepada gelas yang berisi air, di mana cahayanya melewati gelas yang berisi air ini, dan berkas cahayanya ada di dinding, muncul di dinding seperti ini ya teman-teman. Nah, pada peristiwa sehari-hari kita dapat menjumpai sifat cahaya ini pada sinar matahari yang dapat menembus kaca jendela rumah atau kaca jendela ruangan, di mana manfaatnya dapat membuat ruangan menjadi terang dengan sinar matahari. Yang kelima ada sifat cahaya dapat dibiaskan. Percobaan ini yang saya lakukan yaitu memasukkan pensil ke dalam gelas berisi air, di mana teman-teman dapat melihat bahwa pensil ini terjadi pembengkokan atau dia sedikit berbelok ke bawah. Nah, di sini sifat cahaya dapat dibiaskan ini dalam kehidupan sehari-hari kita dapat ditemui pada pembuatan teleskop, di mana manfaatnya dapat digunakan untuk melihat benda di luar angkasa. Yang terakhir ada sifat cahaya dapat diuraikan. Pada percobaannya, teman-teman dapat melihat pada balon air ataupun pada kaset atau juga pada pelangi bahwa kita dapat melihat di sini
pada balon ini muncul berbagai warna, di mana pada kehidupan sehari-hari juga ada ya, kita bisa menemukan pada pelangi, balon air, ataupun kaset, yang mana manfaatnya cahaya dapat diuraikan ke dalam berbagai warna. Di sini ada juga diskusi yang telah saya kerjakan, dan dari hasil LKM yang saya lakukan ini, berdasarkan seluruh kegiatan yang saya lakukan, dapat disimpulkan bahwa cahaya dengan berbagai sifat dapat membantu sifatnya, yang tadi sudah saya jelaskan ada 6 itu, dapat membantu kita dalam melakukan kegiatan sehari-hari. Baik, itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.